Halo teman-teman ARJ, anak rantau di Jerman. Ketemu lagi sama saya Eka Raka. Eka Raka masih tetap seperti biasa di Hamburg. Lagi nyari-nyari orang Indonesia di Hamburg. Buat nyari narasumber yang bersedia memberikan informasi buat anak rantau di Jerman yang tentunya masih ada di Indonesia dan ingin ke Jerman. Di Hamburg itu banyak banget orang Indonesia. Salah satunya saya ketemu yang keren. Dia tuh penari, pernah kuliah di Institut Kesenian Jakarta. Nanti saya kenalin, dan dia lagi duduk di sebelah saya. Halo Mbak, selamat siang. Siang Mas. Terima kasih banyak udah mau menyitakan waktunya buat kita RJ. Boleh dong kenalin dong sama pemirsa dong, siapa Mbak ini, ngapain di Jerman, udah berapa lama di Jerman? Oke siap. Aku Sarda, aku asalnya dari Bangka Belitung, dari Oke. Bangka, Pulau Bangka. Dulunya aku kuliah seni tari di Bandung. Oh di Bandung, bukan di IKJ? Nggak di Bandung. Di Bandung ya, oke sorry salah tadi. Terus aku ke Jerman itu dari akhir tahun sih, itu 2017. Oke. Jadi Open Mädchen. Au pair tuh itu ya, yang belajar bahasa itu ya? Iya, jadi itu tuh sebenarnya kayak apa sih, culture exchange gitu ya, kayak culture exchange. Jadi aku tinggal di familia di Jerman, di keluarga di Jerman gitu. Terus mereka kasih aku akomodasi, uang saku. Nah, timbal baliknya aku asuh anak mereka gitu, anak kecil. Oke. Nah, mereka juga bayarin kursus bahasa Jermanku. Oh, jadi Terus kamu bahasa Jermannya khususnya di Jerman? sebenarnya waktu itu aku 3 bulan aku kursus di Goethe Institut Bandung. Oke. Itu yang ekspres ya. Ekspres, terus dapat A1 karena itu persyaratannya buat jadi Open Mädchen. Terus abis itu tes wawancara interview di konsulat Jerman di Jakarta. Abis itu dapat visanya dan ke Jerman. Oke. Jadi datang ke Jerman tuh lewat program au pair. Tahu program au pair itu dulu dari mana tuh di Indonesia Aku itu? taunya itu dari tanteku. Jadi tanteku dulu kerja di Jerman, pernah kerja di Jerman. Dia kerja di Garuda Indonesia, jadi suka transit gitu di Frankfurt. Kebetulan dia juga anak bahasa Jerman di Unpad. Terus mereka tuh kayak udah dapet informasi gitu. Nanti kalau misalnya mau ke Jerman bisa ikut program ini nih, au pair gitu. Tapi kan zaman dulu kan, maksudnya tanteku udah zamannya jadul gitu ya, dulu itu kan nggak ada internet gitu kan, jadi susah gitu, jadi rada kurang memungkinkan gitu karena informasinya kurang tersebar dengan baik kayak zaman sekarang gitu. Terus tanteku kasih tahu ke aku, coba cari deh gitu di internet namanya au pair. Terus aku cari Google, ketemulah aupair.com. Itu websitenya. Ada banyak sih, tapi yang menurutku aupair.com itu yang paling terpercaya. Terus aku daftar di situ, kasih profil aku di situ, maunya gimana kriteria semuanya. Terus cari keluarga Jerman yang mau nerima aku dan yang sesuai dengan kriteria aku. Habis itu kita video call, tukar-tukar pendapat gitu kan, sharing nanti gimana, jadi bayangannya gimana. Jadi kita tuh nggak blank-blank banget gitu loh. Kadang ada juga penipuan gitu. Ngaku-ngakunya ya nanti di sini sih iya gitu. Agen, atau ngakunya iya kayak kita di sini rumah kita kayak gini, ternyata bohong gitu. Itu tuh udah banyak banget yang terjadi. Jadi pas aku video call tuh aku benar-benar mau tahu mana nanti kamar tidurku, anaknya nanti gimana, segala macam lah tugas-tugasnya. Jadi kayak apa sih, kayak clear gitu, clear. Semua informasinya jelas gitu ya. Jelas banget, karena itu tuh bahaya banget kalau misalnya disalahgunakan kan. Banyak banget orang yang ketipu. Tapi aupair.com itu websitenya bener-bener. Jadi aupair.com tuh sebuah forum online buat mencari au pair, termasuk gas familinya juga dia harus ada di aupair.com-nya itu bener, juga. Bener. Jadi itu tuh kayak cari ini nih. Kayak biro jodoh lah istilahnya. Iya, kayak biro jodoh. Jadi mereka cari au pair, aku cari gas familia, kayak gitu. Iya. Itu berbayar nggak sih? Gimana? Berbayar nggak sih? Enggak, dulunya zaman aku enggak. Aku waktu itu 2017. Oh 2017, sekarang udah lama banget. Aku nggak tahu sih, tapi zaman itu free. Oke, masih. Dan tiket segala macam tuh dibayar sama gas family ya? Nah itu tergantung kita gimana. Nanti handle-nya sama gimana, gas family gimana? Aku waktu itu kasusnya nggak dibayar karena ternyata yang nipu tuh bukan dari pihak host family-nya aja, tapi juga dari pihak au pair-nya. Udah dibayar semua, ternyata nggak datang. Gitu. Makanya jadinya mereka kayak kita nggak bisa karena kan
aku nggak kenal kamu, kayak gitu kan. Waktu itu aku harus bayar sendiri ya. tiket Oke. ke Jerman. Itu program au pair itu berapa tahun tuh? Sebenarnya itu tuh nggak ada jangka waktu maksimum ya, karena itu tuh privat ya, karena itu perjanjian antara aku dan keluarganya. Hak au pair itu terlindungi Oke. oleh pemerintah Jerman gitu, tapi itu perjanjian antara aku dan familinya gitu. Aku dulu kontraknya 1 tahun aku ambilnya. 1 tahun. Aku ambil 1 tahun dan sampai 1 tahun aku tetap kerja di situ. Ada banyak yang kasus kayak 3 bulan nggak mau lagi Karena nggak atau betah ya atau 2 minggu mereka ganti keluarga, ada juga banyak itu juga banget. boleh juga? Boleh. Jadi kalau kita ngerasa nggak cocok dengan keluarganya, oh ini nggak bener nih, aku nggak bener nih, bisa cari langsung family yang lain. Itu pergantian family itu ya, kan visumnya tertera di jelas kali ya atau di dokumen di Ausländer Behörde-nya tuh Ya. kamu tuh kerja di A atau di B di alamat anu. Benar. Kalau pindah family nanti harus lapor lagi. Iya, jadi harus lapor lagi di ABH di tempat family yang barunya, keluarga yang oke. barunya. Jadi nanti Oke. tinggal dirubah aja alamatnya. Jadi itu tuh kayak ada Zusatzblatt, jadi tambahan kertas Iya, gitu iya. kan. Nah, itunya Kayak semacam surat lapor diri lah ya. kalau di bener. Indonesia Jadi tuh. Oke. itunya. Nah itu kan tahun 2017 ya? Ya, Nah, sekarang 2017. 2024, kok masih tetap di Jerman nggak? Panjang banget ceritanya. Jadi apa ya? Sorry, aku potong dulu. Tadi FSJ kan setahun tuh, Ya. visumnya juga izin tinggalnya kan berarti setahun. Iya, bener. Au pair setahun, FSJ itu aku kontraknya 1 tahun, tapi aku 6 bulan. FSJ. Kamu habis au pair terus? FSJ. Buset dah. Jadi aku au pair 1 tahun, FSJ 6 bulan. Oh jadi habis au pair tuh Lah. sekarang program FSJ waktu itu? Waktu itu jadi au pair, FSJ, terus Ausbildung. Sekarang kerja. Ya ampun, diborong semua ini Mbak ini. Au pair, habis itu FSJ 6 bulan terus ikut Ausbildung. Ya, benar. Semua ngurusin di Jerman? Au pair ya, ngurusin dari Indonesia. Tapi Ah. yang lainnya ngurusin di Jerman. Jadi ketika sudah ada di Jerman, FSJ-nya sudah au pair-nya sudah selesai, baru ngelamar FSJ. Ya, benar. Jadi itu juga sebenarnya kayak apa ya, aku tuh kayak loto gitu loh, kayak coba-coba deh lamar gitu. Soalnya waktu itu aku tuh nggak terlalu bisa bahasa Jerman, jadi kayak pesimis gitu. Aduh, kayaknya nggak bisa deh, takut banget gitu. Karena aku sama keluargaku banyaknya ngomong bahasa Inggris waktu itu, karena aku nggak bisa bahasa Jerman gitu kan. Ya, cuma 3 bulan belajar bahasa Jerman, terus selebihnya sama anak kecil, maksudnya vokabelnya itu nggak berkembang gitu kan. Terus aku iseng-iseng aja lamar FSJ di Hamburg itu juga. Akunya dulunya nggak di Hamburg. Oke. Itu ngelamar FSJ dari izin tinggal sebagai au pair itu nggak masalah juga itu? Nggak apa-apa. Bisa kayak? Bisa. Jadi tinggal kontak aja firmanya, company-nya bilang, kan biasanya mereka ada di internet gitu ya, tertera. Ada yang apa sih, job kosong buat FSJ atau BFD. BFD ya. Ya, FSJ atau BFD. Jadi kayak BFD itu sama sih sebenarnya kerjanya sama Emang FSJ. BFD itu kayaknya umurnya lebih umurnya bisa lebih tua, dibilang. iya. Aku pokoknya di bawah 26 itu bilangnya FSJ. Nah, dulu kan aku masih muda. Sekarang juga masih muda. Terus jadi aku ikut FSJ itu. Iya, jadi tinggal lamar aja kayak gitu langsung ke company-nya. Terus company-nya bilang, "Iya, kita mau kamu, tapi kamu harus cari trigger-nya sendiri." Jadi kayak bukan agen, tapi itu yang bikin kontrak antara aku dan company-nya. Oke. Jadi kontraknya itu kayak ada perantaranya gitu loh. Jadi sebenarnya au pair itu bisa jadi batu loncatan buat ikut FSJ. Bener. Dan sekarang kamu habis FSJ kan Ausbildung. Iya. FSJ juga bisa dijadikan batu loncatan Benar. buat Ausbildung. Aku sih ya pribadi, au pair tuh bener-bener kayak biar sebagai Matangin batu diri lah ya. Iya, jadi kayak nggak shock banget gitu loh. Iya. Karena kita tuh benar-benar di sini tuh udahlah bahasanya beda, iklimnya beda, orangnya beda, tabiat, karakter, kultur semuanya beda. Biar nggak langsung kaget gitu. Soalnya aku nggak kebayang deh kalau aku Punya misalnya waktu langsung adaptasi lah ya sama Bener. negara Jerman dari Iya. segala aspek. Iya. Entah itu dari makanannya, cuacanya, segala macam. Oke. Nah sekarang kamu semua program tuh diikutin semua. Keren banget. Berarti kamu tuh betah banget dong di Jerman ya? Iya. Di Hamburg tapi ya. Kota lain nggak betah? Aku Atau dulu karena kenapa di Hamburg tuh? Aku senang Hamburg karena orang Indonesia banyak banget dah. Iya. Aduh, gila keren-keren. Aku dulu au pair-nya kan deket Köln. Köln, Cuma itu tuh kan maksudnya bukan kota besar ya. Jadi aku kayak
merasa tuh kayak murung gitu loh. Kayak aduh, bukan aku nih gitu. Jadi pengennya cari kota besar. Ke Hamburg itu gara-gara KJRI-nya di Hamburg. Jadi aku tuh ngerasa kayak lebih aman gitu loh. Ya, ya kalau ada apa-apa Kalau ada apa-apa tinggal lah. KJRI gitu. Terus Hamburg tuh kan cantik ya. Emang. Hamburg tuh cantik. Oke. Jadi kayak aduh pengen deh gitu. Soalnya kan aku kan anak pulau. Aku anak pulau. Terus Hamburg tuh Bangka Belitung gitu ya. iya, Hamburg kan air gitu kan. Jadi kayak mungkin ada hubungan di situnya kali ya. Jadi kayak merasa rindu gitu. ada rumah kedua deh, tapi Iya, masih bener. serupa kayak Pulau Bangka Tapi gitu pengen ya. di kota Kayak juga Belitung gitu. Oke. Terus sekarang kamu Ausbildung udah selesai apa masih? Udah, aku 2 tahun yang lalu udah selesai Ngambil Ausbildung. jurusan apa Ausbildung kalau boleh tahu? Aku perawat. Eh? Ya aku perawat. Dari kesenian ke perawat? Iya bener. Oh mungkin gara-gara itu kali, gara-gara FS itu kali? Ya FS-nya juga aku di keperawatan. Jadinya dari situ basicnya udah tahu. Terus kalau jadi perawat di Jerman tuh kayak privilege-nya tinggi gitu. Jadi dari jenis visa kayak gitu Lebih mudah. lebih mudah buat didapetin. Aku sampai sekarang nggak ada kesulitan buat visa. Itu kayak lancar luncur. Oke. Masalah jam kerja, gaji segala macam cocok? Cocok sih, aku sampai sekarang cocok. Soalnya aku masih di company yang aku dulu Ausbildung. Jadi aku sekarang 5 tahun Ausbildung sama kerja. Jadi kamu Ausbildungnya di Ausbildung di pekerjaan satu ini, lulus Ausbildung masih tetap berlanjut Masih di tempat di company yang sama. Enak banget dong ya. Iya. Udah pendidikannya selesai, kerjanya udah disiapin ya. Iya, bener. Iya, itu enaknya tuh kalau Dibayar pula kan Ausbildung? Iya, dibayar. Ausbildungnya dibayar. Makanya itu juga jadi pertimbangan ya. Banyak banget Ausbildung yang lebih menarik atau mungkin yang lebih nyambung ke passion aku. Cuma kan kita mikir juga ya, kita sendiri di sini. Finansial itu harus sendiri. Ya. Jadi aku ngambil perawat tuh ya karena finansialnya itu lebih bagus gitu untuk hidup sendiri gitu kan. Oke. Makanya. Keren Iya. banget. Kalau boleh tahu dulu Ausbildung itu sebetulnya gaji atau uang saku sih? Berapa tuh dulu dapat? Kalau boleh tahu ya. Itu gaji. Itu gaji. Zamanku itu masih kecil. Zamanku tahun 2019, aku mulai itu 2019 Juli. Itu bersihnya ya, bersih dipotong pajak semuanya itu masih 800 euro per bulan. Itu masih kecil. 800 euro tuh bersih atau? Bersih. Udah dipotong? Tahun pertama, iya. Tahun kedua gede juga itu dong. 9 sampai 1000. Wow. Tahun ketiga 1100 sampai 1200. Itu tuh sekolah ya, pendidikan. Itu sekolah. Itu sekolah. Itu beneran gaji karena kita tuh kerja ya. Jadi dulu aku konsepnya tuh kayak 3 bulan tempat kerja, 1 bulan penuh di sekolah. 3 bulan kerja, 1 bulan penuh di sekolah. Jadi kayak blok gitu sistemnya. Ada juga yang Ausbildung yang kayak 2 hari di sekolah, 3 hari kerja gitu. Ya, tapi beruntung banget dong ya, berarti kalau dibandingin sama Indonesia ya, bukannya menjelekkan ya. Di Indonesia sekolah keperawatan kita yang harus bayar kan. Kuliah kan, karena mereka kuliah kan. Masuknya, ya. Tapi ujung-ujungnya kita mendapat sertifikat bahwa kita perawat. Ya. Ujung-ujungnya sama kan, Iya. ya kan perawat. Iya, Nah di iya, sini itu pendidikan, belajar, ujung-ujungnya jadi perawat, tapi selama pendidikan dibayar 1.000 euro lagi ya waktu itu. Iya, 1.200 Buset dah. kalau udah ini tahun ketiga. Sekarang, Oke. tahun yang sekarang lebih gede lagi. Itu zaman dulu. Itu kalau dikursin rupiah itu 17 juta loh. Buset. Tapi apa point of view jangan ke situ ya. Jangan ke situ, jangan ke karena situ dulu. nggak bisa disamakan Samain. sama Indonesia. Oke. Benar. Sekarang di perawat di Jerman kan otomatis setiap Bundesland kan pendapatan per jamnya kan berbeda. Ya. Rata-rata kalau dipukul rata itu per jamnya berapa itu kalau perawat itu? Aku nggak tahu sih kalau di Hamburg mungkin kalau yang perawat yang 3 tahun Ausbildung ya, atau yang kuliah, ada juga yang kuliah gitu. Kayaknya 25 euro Sejam itu minimal. Minimal 25 euro sejam. Wow. Terus kan dapat ininya juga bonus kan. Karena kan shift itu ada Oh bonus. iya, kalau kerja malam Iya. dapat, kalau akhir minggu weekend. Iya benar. Jadi kalau libur, hari Minggu, kerja malam, itu tuh gede di situnya. Jadi cocok kalau hidup sendiri, untuk membiayai hidup sendiri itu Cocok banget. lebih dari cukup lah ya. Lebih dari cukup, apalagi kalau pekerja keras. Waduh, itu kalau rajin Buat- kerja buat itu ngumpulin banyak duit banget ya. tuh bonusnya. Soalnya privilege-nya jadi perawat itu bonusnya itu nggak dipajakin. Bonusnya neto langsung. Oh, Jadi nggak akan dipajakin nggak bonusnya. dipajak. Jadi yang bersih. dipajaknya yang gaji toknya aja. Gaji toknya, iya. Bonus-bonusnya Bersih. bebas pajak. Wah, mau juga dong saya jadi perawat.
Terus sekarang udah jadi pekerja ini dong, pekerja tetap lah Iya. istilahnya, karyawan Iya. tetap gitu. Mau tinggal selamanya di Jerman apa gimana? Iya, Oke. saya aku sekarang juga lagi pendidikan. Apalagi tuh? Jadi kayak kalau udah jadi perawat tuh bisa ngambil spesialisasi lagi. Oh, bisa lebih diperkerucutkan Iya, lagi. benar. Jadi aku tuh kayak udah memikirkan gitu masa depan. Ini ya Weiterbildung sebutnya. Iya, benar. Jadi aku setahun, Setahun lagi Weiterbildung. Weiterbildung lagi. Ntar nambah lagi dong jam kerjanya. Enggak, gajinya doang ya. Jam kerjanya enggak, gajinya Ya doang. maksudnya gajinya doang maksudku. Buset dah. Oh gitu Iya. rupanya ya. Enak banget ya. Wah ini bisa ngancurin sekolah keperawatan di Indonesia nih kalau gitu. Justru kerjasama ya. Aku mereka dengar juga udah ada yang banyak, kerjasama? kayaknya banyak yang kerjasama deh sama pemerintah Indonesia. Jadi Oke. keperawatan, kan kita kekurangan pekerja ya. Mm-mm. Terutama di sektor perawat di Jerman, mereka tuh banyak banget sekarang tuh melakukan kerjasama dengan pihak di Indonesia kayak keperawatan, perhotelan, sama apa sih kayak pekerja keterampilan tangan kayak gitu. Oke. Biasanya yang sudah lulusan perawat, mereka disekolahin bahasa Jerman gitu di Indonesia. Di gratis gitu kan, mungkin dipilih juga ya, nggak semua gitu, pasti dites. Terus kalau udah bisa bahasa Jerman kayaknya B1 atau B2 aku nggak tahu, terus ke Jerman. Jadi kayaknya kok apa sih kerjasamanya tuh antar company. Antar perusahaan atau antar negara itu? Kayaknya negara itu ada yang negara, ada yang perusahaan sama agen, aku kurang tahu. Tapi aku udah banyak Oke. lihat itu ada kerjasama banyak banget. Itu mereka kalau lewat pemerintah Indonesia mereka wajib pulang ke Indonesia nggak boleh mereka stay di sini? Aku nggak tau sih Nggak itu, tahu ya? aku Oke. kurang tahu. Soalnya ngelihat cerita Mbak tadi belajar di sini dibayarin, habis dibayarin, selesai pendidikan dapat ijazah, berkualifikasi dan kerjaannya nunggu gitu loh. Iya. Kalau di Indo kan kebalik kan, kita keluar uang buat kuliah, Benar. setelah selesai kuliah kita harus cari kerjaan Iya. dan kerjanya belum tentu dapat lagi. Ya. Waduh, gimana teman-teman tuh? Boleh dong kasih tips dong buat teman-teman ARJ yang masih di Indonesia pengen punya mimpi kayak Kayak apa Mbaknya ya? ke sini. Coba. Kalau buat aku sih motivasinya kayak rajin baca deh, rajin cari info. Sekarang tuh kayak baca tuh nggak harus dari buku atau web-web edukasi kayak gitu, enggak. Lihat aja deh di Instagram gitu kan, biasanya banyak banget info-info tuh yang lihat ini, lihat itu. Tapi biasain buat baca gitu, kayak apa sih gini, cari gitu, cari inisiatif sendiri gitu. Kayak gini. Aku juga dulu gitu, soalnya kalau misalnya dari langkah awalnya udah kayak aduh aku nggak tahu nih, aku tanya dia aja aku, tapi nggak ada inisiatif sendiri buat cari itu Tahu nanti, benar apa enggak gitu ya. iya itu nanti jadinya blunder. di Jermannya nggak bisa, itu nggak bisa. Oke. Karena dari hal-hal kecil udah kayak aduh gimana nih, udah bingung, itu nggak bisa bertahan. Oke. Mungkin satu tip lagi buat teman-teman ARJ, pengalaman dari narasumber ARJ yang kita siapin itu kan mereka punya pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi itu dijadikan sebagai referensi. Jangan ditelan mentah-mentah, ngikutin kayak gini jalannya, ngikutin sama nggak pasti berubah. Mungkin persyaratan dari tahun 2017 masuk au pair sama persyaratan au pair tahun 2020 itu mungkin beda kan. Ya. Jadi harus sering up to date ya. Iya benar. Oke, itu mungkin teman-teman cerita dari orang Indonesia yang ada di Jerman nih, di Hamburg ini. Aduh, aku seneng banget. Kayaknya aku bakalan stay di sini seminggu nyari orang Indonesia yang keren-keren, sumpah. Boleh dong share dong ininya sosial media kalau punya sosial, kalau mau ya, kalau nggak mau. Iya. Biasanya saya suka di mana tuh sosial medianya? Aku lebih aktif di Instagram sih. Nah, boleh dong share dong kalau boleh. Instagram aku Fadila Sarda, tapi tulisannya rada ini sih, rada susah Fadilanya, jadi kayak FADHILLASARDHA. Nanti kalau teman-teman nanya boleh ya. Boleh. Oke, tuh kan tambah lagi satu informasi buat cari-cari yang ya paling nggak nanya gimana sih, apa sih gitu. Benar. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama saya Kak. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa tetap ceria, dan selalu kumpul sama orang Indonesia. Ini anak rantau di Jerman yang keren-keren. Terima kasih banyak udah nonton ARJ. Stay tune terus di ARJ. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube-nya ARJ, dan follow juga sosial medianya ARJ di Facebook, TikTok, dan Instagram. Sampai jumpa.